السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Bela Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sihah wal afiyah. Semoga nikmat yang sudah kita peroleh ini dapat kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih pada bab yang sama, bab al-jam'u bainal khawfi war raja. Bab yang menjelaskan tentang terkumpulnya dalam diri seorang khauf, rasa takut, dengan ar-raja, rasa yang penuh optimis. Sudah dibahas 2 kali pertemuan tentang muqaddimah, beberapa ayat-ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi Abu Zakaria Syafi'i pada kitab ini. Kita sekarang akan masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah." Kalau sekiranya orang-orang beriman ini mengetahui tentang akibat atau siksa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, ma tami'a bi jannatihi ahad, maka tidak ada satupun yang mampu, tidak ada satupun yang berhasil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau melihat azab yang begitu sangat dahsyat. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Kalau sekiranya orang-orang kafir itu mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, maka tidak ada satupun orang akan berharap itu masuk ke dalam maka orang kafir pun tidak akan pernah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya al-jannatu wan nar hak, adanya surga dan neraka adalah hak. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kalau sekiranya orang-orang beriman ini mengetahui tentang siksa yang begitu pedih, begitu keras di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah tidak ada satu orang pun yang mampu masuk ke dalam surganya. Nah, sebaliknya orang-orang kafir kalau mengetahui tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, maka mereka akan meninggalkan kekufurannya. Mereka tidak lagi kafir. Mereka akan senantiasa masuk ke dalam agama ini dan mengharap-harap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Imam Muslim. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan sesuatu maka dia pun akan menepatinya, tidak sebagaimana manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Allah pun menyediakannya di dunia ini juga di akhirat nanti. Demikian juga sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa neraka itu adalah bagi orang-orang kafir, maka Allah pun akan memenuhinya. Jadi tidak ada yang terzolimi. Mereka-mereka yang beriman tentunya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam surganya. Adapun mereka yang kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa belas kasihan kepada mereka. Mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang beriman ini antara pesimis dengan optimis ini. Pesimis dengan optimis. Jadi ketika dia melihat begitu dahsyat siksa Allah Subhanahu wa taala, dia sangat pesimis sekali kalau dia bisa masuk ke dalam surganya. Tetapi begitu melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, mereka sangat optimis bahwa mereka akan masuk ke dalam surganya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha an-nas, jika jenazah itu telah disemayamkan, maksudnya di rumahnya, kemudian dibawa oleh orang-orang yang mengiringinya, awir rijal ala a'naqihim, atau dibawa di atas pundak-pundak mereka. Jadi diiringi jenazahnya ke pemakaman. Fa in kanat salihatan qalat, kalau seandainya dia adalah termasuk orang-orang yang soleh, maka jenazah ini akan berbicara, qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Itu kalau mayat orang-orang yang soleh itu, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Mereka mengatakan, sungguh celaka, kamu mau pergi kemana membawaku? Ya, aku ini mau dibawa kemana? Yasma'u sawta kull syai'in illa al-insan. Jadi keluhan si mayit ini didengarkan oleh orang, benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik itu benda mati maupun benda hidup, kecuali manusia yang tidak mendengar. Walau sami'ahu sa'iqah, kalau seandainya orang yang membawa jenazah itu mengetahui apa yang dikeluhkan oleh jenazah yang dibawanya, maka yang membawanya akan pingsan. Yang membawanya akan pingsan. Jadi mayat-mayat yang dibawa oleh seseorang, pada saat itu ketika dia baik, maka dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Karena orang yang meninggal dunia di alam barzah mungkin menjadi taman-taman surga bagi dia.
atau boleh jadi menjadi kubangan api neraka, nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian orang-orang yang jelek, ya, kafir, mereka mengatakan, ya wailaha aina yazhabun nabi. Sungguh celaka, engkau ini mau bawa aku kemana ini? Yasma'u sawtuha kullu syai'in illa al-insan. Semua yang ada itu mendengarkan suaranya, kecuali manusia yang tidak mendengarkan. Kata Rasulullah, lau sami'a sa'iqah. Kalau dia mendengarkan, dia langsung pingsan. InsyaAllah luar biasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia ini, tidak bisa merekam hal-hal yang gaib. Kalau kita mengetahui hal-hal yang gaib, mungkin kita nggak bisa berjalan. Mungkin di hadapan kita banyak setan-setan yang berkeliaran, ya. Mungkin kita merasa ketakutan. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ini dengan tidak bisanya melihat hal-hal yang gaib. Kalau dia bisa, maka sebagaimana tadi, dia tidak akan mampu hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menutupi atau mengambil sebagian dari nikmatnya agar manusia ini tidak bisa melihat hal-hal yang sifatnya adalah gaib. Karena itulah merupakan hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang dapat diambil di sini bahwa yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan mati. Siapa saja. Tentang waktu, cepat atau lambat, akan mati juga. Apa semua makhluk Allah? Allah semua. Manusia, jin, malaikat, semua akan meninggal. Kemudian yang kedua, sebagai pelajaran, apabila dia termasuk orang-orang yang baik, maka ketika dibawa ke alam barzakh, ke kuburan, maka mereka mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku. Karena dia sudah tahu tempatnya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah, wan naziyati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Ditafsirkan bahwa ketika seorang akan meninggal dunia, itu datangi oleh malaikat. Apabila dia baik-baik, maka diperlihatkanlah tempatnya, ditempatkanlah surganya, dinampakkanlah surga di hadapan matanya. Tetapi kalau tidak, neraka pun akan ditampakkan bagi mereka-mereka. Jadi mereka sudah tahu tempatnya. Karena itu orang-orang yang ketika dibawa jenazahnya, mereka mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau jelek, maka mereka mengatakan, fa aina tadhhabu nabi, mau kemana? Engkau ini mau bawa aku kemana? Dia di prosesnya agak lama dia. Sehingga mereka dilemparkan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di sana, dia di alam barzakh, disiksa mereka itu. Oleh karena itulah kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa supaya diberi kesabaran, supaya teguh dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian pada hadis yang ketiga, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal, ya. Sendal yang dipakai itu. Wan naru mislu dzalik, neraka juga seperti itu. Jadi sangat-sangat dekat sekali. Surga itu sangat dekat sekali. Asalkan dia beriman betul, beramal dan ikhlas dalam kehidupan ini, maka surga adalah
ibarat kita lah sudah di tangannya, sudah digenggam oleh tangan kanannya. Sedangkan sebaliknya, jadi mereka yang tidak beriman katakan bahwa neraka itu adalah lebih dekat kepada mereka, bahkan lebih dekat lagi deh. Sedangkan orang yang beriman adalah surga itu lebih dekat daripada sendal yang dia pakai, tali sendal yang dia pergunakan itu. Ini menunjukkan bahwa adanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya wallahu taala alam. Di mana tempatnya wallahu taala alam. Dan ini adalah merupakan hadis-hadis yang mendorong kita semuanya agar kita berusaha dan beramal soleh sehingga surga yang akan kita masuki adalah lebih dekat daripada sendal atau tali sendal yang kita pakai. Oleh karena itulah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita mentajdid, senantiasa memperbarui keimanan kita dengan memperbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah sebagai zikir-zikir kita di dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul nanti pada saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempersiapkan bekal yang begitu banyak. Baik ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini bab yang ke berapa ini? Itu bab yang menjelaskan tentang berkumpulnya pada diri seorang itu sikap pesimis dan optimis, itu sifat khauf dan sifat roja. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Manakala kita memuliakan Allah di muka bumi ini, maka Allah pun akan memuliakan kita nanti di akhirat, yaitu dimasukkan kita ke dalam surganya. Jadi mungkin ini barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai masalah mati antara surga dan neraka, Ustaz. Yang perlu kami tanyakan, ketika roh ditarik oleh malaikat, Pak, pada waktu kita diberangkatkan ke kuburan, apakah roh itu gak menyertai, Pak, ke jasad kita, Pak? Tadi katakan bahwa segerakan kami ke kuburan, ke alam bangsa itu, Pak. Apa ketika mayit diantar orang ke kuburan, apakah roh juga menyertai, gitu? Itu yang kedua. Yang kedua, Ustaz, nah pada waktu di kuburan itu, di mana, di padang mahsyar itu, padang kubur ya, di kuburan itu, apa roh berada di situ atau ditarik ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian. Jadi ketika roh-roh telah dilaporkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat dicabut, kemudian Allah mengatakan kembalikan roh-roh hambaku, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Tapi sekali lagi, ketika kembali rohnya ini adalah mereka hidup, tetapi hidupnya bukan seperti kita, karena ini merupakan alam gaib semuanya. Ini adalah merupakan alam gaib, tidak ada satupun yang bisa merasakan misalnya, ini kok nadinya masih berdenyut. Nah, bagaimana caranya Allah mengembalikan itu hak, yaitu Allah punya cara sendiri. Sehingga disebutkan pada hadis ini, ketika dia dibawa keluar dari rumahnya, dia sudah mengatakan qaddimuni kalau dia baik-baik, cepatkanlah aku, segerakanlah aku. Sedangkan yang jelek ya mengatakan ila aina tadhhabun nabi, kalian ini mau bawa kemana aku ini? Yang mendengarkan perkataan itu adalah semua yang ada di samping kanan samping kiri, kecuali manusia yang tidak dengar, kecuali manusia yang tidak mendengarkan, karena memang sudah alamnya sudah berbeda dengan alam kita itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembalikan rohnya. Nah, bagi ketika dia berada di alam kubur, maka dia tidurnya nyenyak, tidurnya seperti tidurnya pengantin gitu ya, disebutkan, dan dikasih permadani, kemudian dibukakan pintu-pintu surga itu, sehingga anginnya itu masuk ke dalam kuburan yang sekarang dia tempati.
dan disebutkan bahwa kuburannya itu menjadi luas. Nah ini kembali lagi alam gaib. Kalau kita tidak bisa mencernanya dengan akal kita. Ternyata ketika kita gali kuburannya masih orang mayatnya masih di situ ya. Nah disebutkan dalam hadis bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan pertanyaan. Apabila dia bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambilkan permadani dari surga, kemudian dia tidur. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Jadi mereka tahu bahwa betapa janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya benar. Sedangkan mereka yang kafir, mereka mengatakan, ya Rabb, aidi ila dunia, kembalikanlah aku ini ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh, supaya aku bisa beramal soleh. Jadi janganlah disegerakan hari kiamat, janganlah disegerakan hari kiamat. Begitu mereka mengatakan. Sekali lagi ini semua adalah alam gaib, tidak bisa direkam oleh akal manusia dia. Kita hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Jadi intinya adalah bahwa ketika seorang yang beriman, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tapi orang-orang yang tidak beriman justru akan menjadi siksa dan kubangan api neraka sebelum mereka masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Sehingga ditemukan bahwa ada mayat-mayat yang mengerikan. Kita buka di internet, kemudian kita menemukan bahwa ada mayat yang disiksa, tulangnya sampai patah-patah, tulangnya patah, darahnya bercucuran, kepalanya pecah. Itu ada kalau kita baca di internet. Ini kapan dan bagaimana malaikat menyiksanya, wallahu ta'ala alam. Hanya Allah saja yang maha mengetahui, dan sekali lagi itu adalah alam barzah. Kita hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Jadi rohnya dikembalikan ke jasadnya, tapi alamnya sudah berbeda dengan alam kita aja. Yang lain? Pertama karena iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini yang belum pernah kita dapat penjelasan. Iya. Ihsan ini merupakan tingkatan ibadah yang paling tinggi. Ihsan, baik ibadah yang dilakukan secara mahdhah. Mahdhah itu adalah ibadah yang sudah khusus, yang sudah ada dalilnya ini. Maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah ini ya seperti sekarang ini. Kita beraktivitas ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, pada saat kita beraktivitas itu, apakah kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi Muhammad menjawab, "Anta abudallah fa annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi engkau tidak akan bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Artinya orang yang berbuat ihsan ini orang yang senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Sehingga tidak ada satu celah-celah pun yang dia bisa melakukan perbuatan dosa. Karena Allah mengawasi dia. Ya, sebuah cerita yang pernah juga kita sampaikan, ada sang guru memberikan masing-masing satu ekor burung kepada santri-santrinya. Kemudian dikatakan, silakan kalian cari tempat yang sepi, kemudian sembelihlah burung itu. Sehingga semua mencari tempat yang sepi, dan semuanya menyembelihnya kecuali ada satu orang. Tanya, kenapa kamu belum menyembelih burung yang saya berikan?
santri mengatakan, ya tadi kan tuan guru mengatakan bahwa cari tempat yang sepi. Saya sudah pergi ke gua, tempat yang sepi. Ternyata di situ saya merasakan Allah mengawasi saya. Saya pergi ke puncak gunung yang tinggi, Allah mengawasi saya. Saya pergi ke lembah, Allah pun mengawasi saya. Jadi ketika saya mau menyembelih, Allah mengawasi saya. Saya tidak jadi menyembelih, ya, wahai tuan guru. Jadi ini menunjukkan betul-betul ihsan yang dilakukan adalah sempurna. Ya. Jadi kemanapun dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang hilang di negeri kita. Berkurang, tapi berkurangnya sangat drastis. Orang-orang tidak lagi merasakan pengawasan Allah. Dia hanya mengandalkan pengawasan bos, pengawasan atasan. Ada atasannya, dia bekerja dengan giat. Tidak ada, sudah. Yang megang pembukuan lengah, tanda tangannya yang tadinya adalah 1 juta, 100 juta, ditambah 0,000 sekian, gak ada yang tahu kan. Mungkin ketika diaudit gak ketahuan juga. Tapi kalau karena sudah saking seringnya melakukan perbuatan itu, ibarat pepatah mengatakan kalau bagaimanapun pandainya seorang menyimpan bau yang busuk, maka suatu saat pun akan ketahuan juga ada. Jadi bagaimanapun seorang menyembunyikan niat-niat yang jahat itu, suatu saat akan ketahuan juga ada. Itu baru manusia yang mengungkap. Bagaimana nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengungkap. Seharusnya mereka itu para koruptor ini bersyukur ya, ketahuan ya, dan mereka segera bertobat, kembalikan semua uang yang pernah diambil, kembalikan. Seharusnya dia, mereka itu senang bersyukur, ada yang mengingatkan, ada yang berbuat nista gitu. Seharusnya bersyukur, diingatkan, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Justru memanggil pengacara, ini dan lain sebagainya, sehingga dia betul-betul melakukan pembelaan terhadap kejahatan yang dia lakukan. Dia akan bayar berapapun asalkan mampu mempertahankan kejahatan yang dia lakukan. Alas, ketika diingatkan, alas, saya khilaf, yang korupsi yang kembalikan uangnya. Yang khilaf, ya sudah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti Allah yang menyingkap di akhirat sana. Urusan di akhirat lebih berat, sangat berat sekali. Selesaikanlah urusan-urusan dunia di dunia ini, urusan-urusan akul adami di dunia ini, sehingga betul-betul menghadap Allah dalam keadaan. Nah, sekali lagi, ini yang kurang di negeri kita, ya. Sehingga krisis keimanannya sangat luar biasa, ya. Kejahatan, semua kejahatan ada, ya. Perampokan, pembunuhan, baik pembunuhan yang betul-betul dilakukan di jalanan, ada juga pembunuhan yang mereka sadar atau tidak, ya, melakukan aborsi, pembunuhan, ya. Jadi ketika melahirkan anak, tidak ketahuan siapa orang tuanya, dengan teganya mereka melakukan pembunuhan, anaknya dibuang di mana-mana, ya. Fa'ain Allah, di mana Allah dia? Inilah ihsan dia. Ada Umar bin Khattab pernah menguji seorang penggembala kambing. Ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab, dia mengatakan, ini kambing kamu, bukan kambing majikan saya. Bagaimana kalau saya beli satu? Jangan, ini kan bukan punya saya, tidak majikan saya. Loh, majikan kamu kan gak ngelihat kamu. Kalau kamu jual satu aja kan kambing banyak begini, gak ketahuan kan? Ya memang sih gak ketahuan, tapi yang di sana itu Allah dia. Allah mengetahui. Ini seorang penggembala dia, bukan seorang ulama.
tapi memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Takut kalau barangnya diambil oleh orang tanpa sepengetahuan majikannya, tapi Allah yang mengetahuinya. Nah, inilah ihsan itu. Jadi ihsan, kita beribadah kepada Allah, baik yang mahdhah, yang telah tentu yang telah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini kan sudah jelas, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, aktivitas kita dalam keseharian kita, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Keluarnya kita dari rumah untuk mencari nafkah untuk anak dan istri kita adalah merupakan ibadah. Kita pergi ke teman saudara kita dengan niat silaturahim adalah ibadah. Kita menolong saudara kita adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pun akan bernilai ibadah. Pada saat melakukan aktivitas itulah kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Karena itu ada 5 tangga yang pernah kita sampaikan juga untuk menuju kepada ketakwaan itu. Yang pertama, lakukan muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah. Kita kan setiap hari berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah melakukan muraqabah yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kita sudah masuki awal tahun baru Islam, dan sebentar lagi juga akan memasuki awal tahun Masehi. Kita introspeksi diri kita. Kemudian yang keempat adalah mu'aqabah, memberikan sanksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, sanksi yang mendidik. Kemudian yang kelima adalah dengan melakukan mujahadah, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, apabila 5 tangga ini kita lewati, berarti kita sedang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesungguhnya ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti yang digiring ke dalam surga adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Suatu hari pada hari kiamat nanti, maka Allah akan mengiring orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbondong-bondong ke dalam surganya. Baik. Baik, mungkin ini kepada Imam rahimani wa rahmatullah yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.